Bapak Ibu, saya mau langsung untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan, di mana saya mau menyampaikan atau mau menempatkan kembali suatu hal yang saya lihat bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh gereja dalam prakteknya ada yang tidak pada tempatnya. Dalam hal ini terkait dengan peperangan rohani. Nah, kalau kita berbicara peperangan rohani, apa yang terbersit, apa yang timbul, apa yang muncul dalam benak dan pikiran kita hari ini? Nah, tentu ada banyak versi, ada banyak jawaban yang akan mungkin saudara kemukakan sesuai dengan apa yang saudara pahami. Tapi saya mau menyampaikan begini, saya punya suatu pengalaman Bapak Ibu tentang apa yang kita pahami tentang peperangan rohani. Dan itu terjadi di sini ketika belum lama saya tiba di Ruteng. Kita kedatangan tamu waktu itu dalam rangkaian penginjilan waktu itu. Beberapa hari kemudian, besoknya setelah pelayanan pertama beliau, saya diajak untuk keliling kota Ruteng. Diajak keliling kota Ruteng untuk mendoakan kota Ruteng. Baik dong. Tidak ada yang salah kalau kita mendoakan kota di mana kita tinggal. Karena itu yang Alkitab ajarkan bagi kita, bahwa di mana kita ditempatkan Tuhan. Kalau dalam bahasa Alkitab teks Perjanjian Lama, bercermin terhadap orang Israel, Alkitab katakan, di mana engkau aku buang. Kata buang di sini berarti bukan Allah tinggalkan begitu ya. Artinya di mana Allah bawa orang Israel, maka kewajiban, salah satu kewajiban yang diatur oleh Tuhan terhadap bangsa Israel adalah mendoakan negeri di mana mereka Tuhan bawa. Itu ketetapan Tuhan atas bangsa Israel. Dan itu berlaku sampai hari ini atas bangsa ini. Dan Allah buat satu aturan lagi, dan siapa yang memberkati engkau, maka mereka akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk engkau, artinya bangsa Israel, maka dia pun akan dilaknat. Memang bahasa Indonesia agak sedikit halus, tapi kalau kita merujuk kepada beberapa teks terjemahan lama, itu lebih vulgar lagi, dilaknat Tuhan bagi bangsa yang mengutuk bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji, dan itu Tuhan genapi. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada praktek yang pernah saya alami, dan bukan hanya di Ruteng, di beberapa tempat juga saya melihat hal yang serupa, di mana ada praktek-praktek berdoa untuk kota dengan kendaraan keliling kota. Dan di setiap masuk pintu kota itu mereka berdoa di situ dan mengurapi pintu-pintu gerbang kota. Jika ada, kalau kita masuk dari Ruteng, ada figurah dari terminal Menah itu kan pintu masuk. Gapura, figura lagi. Gapura, kalau figura. Gapura. Untung saya dikoreksi sama Ibu Gembala. Gapura. Nah, itu didoakan dan diurapi dengan minyak urapan di setiap pintu-pintu masuk. Dan praktek-praktek ini banyak terjadi di kalangan gereja akhir zaman ini. Bapak Ibu, ada praktek lain juga yang saya alami ketika dalam konteks peperangan rohani. Konteks peperangan rohani terkait dengan mengusir setan atau mengusir roh jahat.
Ini juga pernah saya saksikan praktek-praktek seperti ini. Ini di kota lain, bukan di Ruteng. Di kota lain. Jadi setan itu diusir dengan cara menebarkan garam, di mana diyakini bahwa di situ ada roh jahat, ada setan, ada penunggunya, katanya seperti itu. Ditebar garam karena setan takut dengan garam. Saya waktu itu ya iya saja, karena jujur saya belum memahami kebenaran firman Tuhan lebih mendalam. Saya iya saja, ikut aja melihat praktek-praktek yang seperti itu, Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa pungkiri itu terjadi. Di tempat di mana diyakini ada roh jahat, ada setan, ada penunggu, ditebar minyak urapan. Pernah saudara lihat seperti itu? Nah, jujur, pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Banyak terjadi praktek-praktek seperti itu. Sekarang kita persoalkan, apakah kuasa Tuhan tidak sanggup melindungi sebuah daerah jika kita hanya berlutut dan berdoa di sini? Apakah Tuhan tidak tahu pergumulan kita? Tahu dong. Contoh misal, seorang perwira Romawi yang tinggal di Kapernaum, ketika anaknya sakit, kemarin saya sudah sempat sampaikan ayatnya, dia bergegas berupaya untuk menemui Yesus. Singkat cerita, ketika dia menemui Yesus dan ketemu, dia sampaikan, dia utarakan masalahnya. Perwira itu ngomong, Tuhan, aku percaya apa yang engkau katakan di tempat ini, maka anakku di rumah akan sembuh. Amin. Sembuh gak? Sembuh. Apakah kuasa Tuhan dibatasi dengan ruang dan waktu? Enggak. Apakah Tuhan tidak sanggup melindungi kota kita, Ruteng, dengan kita berdoa sungguh-sungguh dari rumah? Oh, Tuhan sangat mampu melindungi kota kita. Tuhan sangat bisa memproteksi kota kita. Tidak perlu dengan praktek-praktek yang seperti itu. Ini pemahaman saya. Tidak perlu dengan praktek-praktek seperti itu. Nanti kita akan lihat kenapa tidak perlu. Kedua, menebar minyak urapan di titik-titik atau di tempat-tempat yang diyakini ada roh jahat, atau menebar garam, atau apapun itu, sarana dan lain-lain model-model seperti itu. Sekarang kita persoalkan minyak urapan. Minyak urapan apakah ada ceritanya di Alkitab? Iya, ada. Sangat jelas dalam kitab Imamat. Itu Tuhan yang atur bagaimana bangsa Israel harus mengelola minyak urapan. Kita lihat fungsi minyak urapan. Untuk apa minyak urapan? Pertama, untuk menguduskan imam. Sebelum dia dinobatkan menjadi imam, ditetapkan Allah menjadi imam, maka minyak itu dipergunakan untuk mengurapi para imam di Bait Kudus. Berikut, fungsinya apa minyak urapan? Untuk apa? Untuk memberkati atau menguduskan setiap perkakas-perkakas bait Allah ketika itu. Jadi kita tahu ini fungsi ini Alkitab, ada dalam Alkitab. Dan Tuhan tidak pernah merubah. Belum pernah ada revisi dari Tuhan merubah fungsi dari minyak urapan sampai detik hari ini. Dan orang Israel tahu akan hal ini.
Orang Israel sampai hari ini tidak mudah untuk membuat minyak urapan karena bahan-bahan yang dibuat untuk minyak urapan itu nggak asal comot di kebun atau di mana sesuka-suka manusia, tapi ada aturan main yang Tuhan sudah tetapkan. Sekarang bimoli bisa dijadikan minyak urapan. Sorry, saya sebut merek, bukannya saya jadi ya itu dia terhadap merek itu, tidak. Jangan marah Om Albert kalau Om Albert punya produk tidak saya sebutkan. Bukan itu. Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru dalam surat Yakobus, kalau tidak salah, jika ada yang sakit, panggillah penatua dan oleskanlah minyak. Itu bukan bicara soal mengurapi, tapi mengoles. Beda konteksnya. Nah, kita zaman sekarang asal tabrak peraturan Tuhan. Saya percaya di sorga Tuhan bingung lihat anak-anak Tuhan ini apa yang mereka buat. Jadi begitu bebas sekarang kita menafsirkan, mempraktekkan hal-hal yang ada di dalam perjanjian lama dalam konteks minyak urapan. Sekarang sesuka-sukanya kita di pagar-pagar rumah diolesi minyak urapan karena ada setan katanya. Di got-got yang mampet diolesi minyak urapan supaya lancar gotnya. Macam-macam yang kita lihat hari ini. Bapak Ibu, kita harus mengerti secara benar, secara kontekstual tentang hal-hal demikian. Pengusiran setan. Saya belum temukan dalam Alkitab bahwa setan takut garam, sekali lagi. Saya belum temukan. Kalau ada, saudara kasih tahu saya, supaya mungkin saya bisa cari tahu lebih dalam. Setan nggak pernah takut dengan materi apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Saudara mau sebut apa? Setan tidak pernah takut itu. Karena apa? Karena dunia dan seisinya telah ada di bawah kekuasaan si jahat. Itu Alkitab yang ngomong. Berarti segala materi di bawah kolong langit ini ada di bawah kuasa si jahat. Itu dulu ya kita persoalkan. Jadi setan tidak pernah takut dengan apapun, benda apapun, materi apapun di bawah kolong langit ini. Setan tidak pernah takut. Nah, sekarang mungkin saudara tanya, terus Om, apa yang setan takut? Ya kan? Simple aja jawabannya. Yang setan takut adalah kehidupan kita yang kudus di dalam Tuhan. Itu yang setan takut. Setan sangat takut dengan orang Kristen yang hidupnya takut akan Tuhan. Itu setan takut. Setan sangat takut dengan kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menjaga kekudusan hidup, menjaga takut akan Tuhan. Itu yang setan takut. Dan setan pasti akan gentar melihat orang Kristen seperti itu. Dan setan tidak akan mungkin masuk dalam kehidupan rumah tangga kita jika kehidupan rumah tangga itu menempatkan Yesus di posisi paling utama, dan orang-orang yang hidup dalam rumah itu adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan hidupnya. Setan takut masuk dalam rumah kehidupan orang Kristen yang model begitu. Setan gak pernah takut dengan orang Kristen yang hanya jadi Kristen. Setan gak pernah takut dengan kehidupan orang Kristen yang hanya sekedar Kristen, hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan liturgi, hanya melakukan kebutuhan-kebutuhan ritual di dalam gereja, dalam aktivitas gereja setiap minggu. Setan gak pernah takut dengan orang Kristen model begitu. Sekarang kita buktikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jika saudara saya bawa untuk melihat kebenaran firman Tuhan, Injil Matius
pasal 4. Saya akan baca beberapa ayat. Ayat 3 dan beberapa ayat setelahnya, ini tentang pencobaan di padang gurun. Alkitab katakan begini, lalu datanglah si pencoba. Kita sepakati dulu, siapa si pencoba di sini? Iblis ya, setan ya. Oke. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus. Lihat, ada komunikasi di situ. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita belajar dari peristiwa ini. Saya yakin bahwa kita sudah tahu cerita ini. Kita lihat bagaimana cara Yesus menghadapi godaan yang dilancarkan oleh si jahat, si pencoba. Saudara lihat praktek yang dilakukan Yesus dalam menghadapi ujian godaan dari setan. Apa Yesus keluarkan tenaga dalam? Gak ada. Apakah Yesus ambil batu terus lempar? Tidak ada. Apakah Yesus mempergunakan sarana-sarana lain dalam menghardik setan? Nggak ada. Sadar nggak kita? Dari peristiwa ini Yesus sedang mengajar kita yang ada hari ini bagaimana cara menghadapi setan. Yang dilakukan Yesus ketika godaan itu datang, ketika tantangan itu datang, Yesus selalu mengutip kebenaran firman Allah. Artinya apa? Kalau kita mau menang atas kuasa kegelapan, kalau kita mau terbebas dari segala tipu daya kuasa gelap, belajarlah firman Tuhan secara benar. Ini cara yang Yesus ajarkan. Ini praktek yang Yesus lakukan. Apakah Yesus tidak sanggup mengusir setan dengan tenaga dalam misalnya? Bisa saja karena dia bisa minta kepada Bapa, Bapa berikan aku kekuatan untuk dapat menghancurkan setan. Mungkin seperti itu. Bisa enggak? Bisa mungkin. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yang Yesus lakukanlah ada tertulis. Ada tertulis 3 kali iblis melancarkan godaan. 3 kali Yesus menghadapi iblis dengan perkataan yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang perlu kita tarik dari peristiwa? Kalau saudara dan saya mau menang atas segala godaan dan tipu daya kuasa gelap, dalamilah kebenaran firman Tuhan. Karena banyak praktek-praktek pengusiran setan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini, itu banyak mengadopsi atau memasukkan unsur-unsur kebiasaan yang ada di daerah-daerah masing-masing. Banyak praktek-praktek seperti itu. Mengadopsi budaya, mengadopsi kebiasaan, mengadopsi cara-cara orang yang di luar Tuhan dalam praktek-praktek seperti itu. Dalam pengusiran setan misalnya, banyak
loh praktek-praktek yang dilakukan oleh gereja mengadopsi hal-hal itu. Kita harus jeli memperhatikan praktek-praktek yang dilakukan oleh bangsa Israel yang hanya khusus diterapkan oleh Allah untuk bangsa ini, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan terhadap kita orang Kristen di Perjanjian Baru. Kita harus jeli memperhatikan ini. Jangan kita mengadopsi cara Tuhan ketika Tuhan bekerja atas bangsa Israel dan kita paksakan untuk masuk dalam konteks kita di gereja Perjanjian Baru. Itu berbeda banget Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bercermin terhadap apa yang Yesus pernah lakukan. Yesus menghardik setan dengan kuasa firman. Yesus mematahkan segala tipu daya kuasa kegelapan dengan kuasa firman. Jadi jika Bapak Ibu Saudara dan saya mau supaya kita menang atas segala tipu daya kuasa kegelapan, kita juga harus bisa memahami firman dengan benar. Kita harus punya pengetahuan tentang firman dengan benar. Kita harus memiliki pemahaman firman secara mendalam, bukan asal-asal mengerti. Apalagi orang Kristen yang hanya mengerti firman dari apa kata orang. Seperti Ayub kan. Ayub orang saleh. Ayub orang yang takut akan Tuhan. Ayub membenci kejahatan. Dari sisi moral kehidupan masyarakat pada umumnya, Ayub orang terpandang, Ayub orang baik, Ayub orang yang luar biasa. Tetapi saudara lihat dalam perjalanan kehidupan Ayub, ketika masalah Tuhan izinkan terjadi, segala sesuatu yang dimiliki Ayub Tuhan ambil secara instan. Apa yang terjadi dari pasal ke pasal? Saya pernah utarakan itu di ibadah keluarga. Dari pasal ke pasal, kemarahan Ayub itu memuncak. Mulai dari kecewa, akhirnya Ayub mulai berkata-kata, dia marah dan marah kepada Tuhan, marahnya semakin memuncak. Kenapa bisa begitu? Karena Ayub sendiri bersaksi dalam pasal 42. Karena sebelumnya pemahaman Ayub tentang Allah hanya dari apa kata orang. Saya berkhotbah begini, saudara mendengar, saudara menangkap perkataan firman yang saya sampaikan, itu baik. Iman kita akan bertumbuh. Tapi kalau iman kita tidak barengi dengan praktek, iman kita hanya sebatas teori. Dan iman yang hanya sebatas pemahaman akali, itu sangat rapuh. Itu masih rapuh. Itu masih mudah ditipu daya oleh kuasa kegelapan. Tapi iman yang sudah melalui proses, iman yang sudah melalui praktek kehidupan secara nyata, iman itu tidak akan tergoncangkan. Saya berikan contoh sederhana. Saudara tidak mungkin ngomong bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan jika Tuhan tidak pernah izinkan kita sakit dan kita berdoa dan terjadi kesembuhan. Saudara nggak mungkin bisa berkata, Tuhan engkau penyembuhku. Kalaupun engkau sanggup berkata, itu hanya teori. Tapi betapa luar biasa orang yang pernah mengalami sakit, orang yang pernah mengalami tekanan, orang yang pernah mengalami aniaya, dan dia bergumul dengan aniaya itu, dia bergumul dengan sakit itu, dia bergumul dengan tantangan itu, dan ada terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan, terjadi kekuatan baru. Orang begini dia bersaksi dimanapun nama Tuhan dipermuliakan, dan iman orang ini kuat. Orang membujuk, mau bilang Tuhan bukan penyembuh, dia tidak yakin. Oh, aku sudah merasakan kok kesembuhan dari Tuhan. Aku sudah merasakan pertolongan dari Tuhan. Aku sudah merasakan kelepasan dari Tuhan. Jadi goncangan apapun, godaan apapun terhadap orang ini dalam imannya tidak mungkin tergoyahkan, karena dia sudah mengalami. Dia sudah alami itu. Tapi bagi orang Kristen yang hanya teori, berkata Tuhan penyembuh, Tuhan penolong, tapi dia sendiri nggak mau diproses, dia sendiri nggak mengalami pertolongan, iman begini mudah tergoncang, mudah rapuh, dia tidak punya dasar. Karena apa? Tidak punya pengalaman hidup bersama Tuhan. Beda kalau iman yang memiliki pengalaman hidup.
Oh, iman begitu, mau tantangan, mau godaan, mau celah apapun, dia tetap ada di dalam Tuhan, karena dia sudah melihat dan merasakan bagaimana dahsyatnya kuasa Allah bekerja dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita menempatkan peperangan rohani pada tempatnya. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Kalau kita berbicara peperangan rohaninya, singkatnya begini, ada 2 kata di situ, perang, peperangan, dan rohani. Kita definisikan sendiri hal itu. Artinya bahwa peperangan yang terjadi bukan di alam nyata, artinya di alam roh ini terjadi. Artinya ini menyangkut dengan batin kita, dengan jiwa kita. Peperangan rohani. Itu maknanya. Itu artinya. Artinya suatu peperangan yang terjadi di alam roh. Kalau kita bicara alam roh terkait dengan kehidupan kita, itu berbicara tentang batin, tentang manusia roh kita. Jadi kita memiliki konsep dulu, memiliki pemahaman yang benar dulu Bapak Ibu. Nah, 3 hal yang saya mau sampaikan begini. Tadi saya sudah sempat singgung hal yang pertama. Bagaimana kita berperang mengatasi atau mengalahkan kuasa kegelapan. Alkitab jelas berkata begini dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini aktivitas yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Ini aktivitas yang dilakukan oleh setan sampai detik hari ini. Dia berkeliling dunia untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dalam hal ini, yang dapat ditelannya bukan berarti secara harafiah ditangkap dan ditelan utuh-utuh, dimakan, dikunyah habis, bukan. Tapi ditelan di sini memiliki makna dapat dikuasai dan dipengaruhi. Itu kata ditelan. Jadi iblis sampai hari ini giat melakukan hal ini. Tidak pandang siapa saudara, tidak pandang saudara jemaat atau saya gembala, tidak pandang itu. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen dapat ditelan? Oh, tidak dong. Tapi apakah ada orang Kristen yang dapat ditelan oleh iblis? Oh, ada, banyak. Banyak ya Ibu Diana ya, banyak. Tapi tidak semua orang Kristen dapat ditelan. Artinya dapat ditangkap, diperdaya, dan dikuasai. Enggak semua orang Kristen. Hanya orang-orang Kristen yang saya mau langsung katakan, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan menjaga kekudusan hidup. Itu iblis tidak bisa. Tapi kalau hanya Kristen sebatas Kristen, yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang firman, tidak memiliki pemahaman firman secara mendalam, ini mudah dikuasai, mudah dibelokkan oleh kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu, kembali kita belajar bagaimana Kristus mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Sebenarnya Yesus sudah mengajarkan kita hari ini, dengan bagaimana ketika dia berpuasa di padang gurun dengan segala ujian, cobaan yang dilancarkan oleh kuasa gelap. Kita belajar cara Yesus mengalahkan kuasa kegelapan. Sangat mudah sebenarnya, dengan kita memahami firman Tuhan secara baik dan benar. Ketika ada godaan, aku punya dasar firman, aku akan hadapi itu dengan firman. Ketika ada dorongan dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu tindakan yang tidak berkenan sama Tuhan, Tuhan katakan, kita teringat firman yang mungkin kita baca. Firman Tuhan kan pernah katakan begini ya. Oh ya, jangan kalau begitu. Karena kita memiliki pemahaman. Nah, kalau kita nggak memiliki pemahaman, kita dikaburkan oleh kuasa kegelapan, seperti contohnya Hawa di Taman Eden. Begitu mudah iblis memperdaya Hawa. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi setan? Dengan caranya adalah dengan kita memperlengkapi hidup kita dengan pemahaman firman yang lebih lagi dari hari ke sehari. Karena itu yang harus kita lakukan. Nah, 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Alkitab katakan apa di sana? Alkitab katakan begini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa,
berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita belajar dari pernyataan Yohanes di sini. Yohanes katakan jika ada orang yang tetap berbuat dosa, ia dari kuasa kegelapan. Dan saudara lihat, perhatikan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa daripada mulanya. Nah, saya mau bawa saudara lihat ayat kalimat berikut. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia untuk ini, saudara lihat ya, yaitu supaya membinasakan apa? Perbuatan-perbuatan iblis. Jadi bagaimana kita mengcounter atau menghadapi, melawan segala tipu daya kuasa gelap? Lihatlah cara hidup Yesus. Karena Yesus datang untuk membinasakan. Kata membinasakan di sini memiliki makna begini. Membalikkan. Kalau iblis ngomong ke kiri, ajak kita ke kiri, Yesus datang, kita ke kanan. Itu kata membinasakan perbuatan-perbuatan. Jadi memutarbalikkan segala tipu daya kuasa kegelapan. Ya kan? Jadi kata membinasakan di sini bukan berarti kita serang iblis dengan karam, enggak. Tapi membinasakan di sini memiliki makna membalikkan. Membalikan segala pekerjaan kuasa gelap, kita balikan seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi itu makna kata membinasakan. Semua dibalikkan. Kalau iblis katakan kanan, Yesus katakan kalau kita harus ke kiri. Jadi semua dibalikan oleh Tuhan Yesus. Itu cara. Nah, bagaimana kita sanggup membalikkan itu? Kita lihat Yesus seperti apa. Kita belajar pola hidup Yesus di sini. Maka dari itu selalu saya tekankan, milikilah karakter Kristus dalam hidup kita. Karena hanya dengan itu kita sanggup membinasakan, membalikkan segala pekerjaan kuasa gelap yang lebih mencondongkan kita untuk kita jauh dari Tuhan. Ayat berikut, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi luar biasa Tuhan kita, junjungan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi sekali lagi, belajarlah firman Tuhan, cari mengerti, pahami, dan lihat Yesus sebagai patokan contoh dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi cara Yesus berperang, mengatasi kuasa gelap, menghancurkan segala tipu daya kuasa kegelapan, beda dengan praktek-praktek yang banyak terjadi di kalangan gereja-gereja Tuhan hari ini. Beda sekali, sangat berbeda. Oke, kita tidak terpaku di poin ini ya. Masih ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang berikut, hal yang berikut, apa yang harus kita pahami tentang peperangan rohani? Peperangan rohani yang berikut yang saya catat di sini yang perlu kita persoalkan adalah bagaimana kita berperang. Kalau tadi kita bagaimana cara berperang dengan setan, dengan kuasa-kuasa gelap, sekarang yang kedua, bagaimana cara kita berperang dengan diri kita sendiri. Karena ini peperangan rohani. Kalau setan kita bisa kalahkan, hebat. Tapi banyak orang yang bisa kalahkan setan tapi tidak mampu mengalahkan diri sendiri. Kita persoalkan ini. Berperang dengan keinginan diri sendiri. Saya baca ayatnya dulu ya. Saya bacakan saudara dengar. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Ya, kita baca sama-sama deh supaya kita diberkati semua hari ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. 2, 3. Dan melahirkan, hati-hati.
Amin. Hati-hati. Kita harus punya kemampuan untuk mengendalikan nafsu kita. Karena tidak mudah mengalahkan diri sendiri. Kita harus akui itu. Tidak mudah. Dan untuk mengalahkan diri sendiri ini tidak hanya sebatas sekali saudara mampu mengatasi atau mengalahkan niat jahat atau nafsu kita dan setelah itu bebas. Enggak, muncul lagi kadang-kadang. Kadang-kadang muncul lagi dia. Dan mematikan diri sendiri ini, nafsu daging, hal-hal yang tidak berkenan ini, itu terus akan terjadi sampai kita menutup mata. Siapa bilang sekali kita menang terus menang selamanya dalam menaklukkan diri kita sendiri? Nggak bisa. Itu akan terus berproses dan tidak mudah, Bapak Ibu. Perhatikan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh, kalau dicobai oleh setan, digoda oleh setan, oleh iblis, mungkin kita bisa sekarang ya. Mungkin kita mampu mengatasi itu. Tapi ketika tantangan itu, godaan itu muncul dari dalam hati, dari dalam diri kita, nah Bapak Ibu, kita harus lebih waspada. Kita harus lebih punya kekuatan ekstra dalam hal ini. Jadi ayat ini juga mau menggambarkan dalam diri kita manusia itu ada yang namanya kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini jika kita tidak mampu mengarahkan dia kemana, dalam hal ini ke Tuhan atau ke setan, nah ini bahaya Bapak Ibu. Karena kehendak bebas hanya ada dua tujuan. Kita arahkan kehendak bebas ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, atau kita arahkan kehendak bebas ini untuk melayani iblis dengan segala sesuatu yang ditawarkan oleh iblis. Dan itu semua terkait dengan jiwa kita. Kalau jiwa sudah dikuasai oleh kuasa gelap, maka dengan mudah tubuh ini dihancurkan. Dengan mudah. Jadi Bapak Ibu, hal yang kedua, kita harus mampu berperang secara rohani dengan diri kita sendiri. Ego kita, nafsu kita. Nah ini bahaya Bapak Ibu. Keinginan mata, hawa nafsu, keinginan seks, ini bahaya Bapak Ibu. Kita harus mampu mengatasi. Jangan saudara pikir bahwa saya sebagai gembala sudah iblis takut untuk menggoda saya. Enggak, lebih gencar dia menggoda, dia mau bertujuan untuk menghancurkan. Nah kalau kita sudah berpuas diri, puji Tuhan saya sudah jadi orang Kristen, cukuplah. Enggak. Perhatikan ayatnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya apa? Artinya di sini ada proses. Ketika iblis mulai menawarkan sesuatu, tidak langsung kan, kadang kita tidak langsung melakukan, tapi kita kadang masih ulur tarik. Aku takut Tuhan ya. Iya aku takut dosa. Iblis terus lancarkan sampai benar-benar dia mampu menguasai kita dan kita terjerumus dalam keinginan kuasa gelap. Dan ternyata dampaknya fatal Bapak Ibu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan itu dapat melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, jadi memang saudara lihat ada step-stepnya. Nah kalau misalnya tindakan kita yang kita lakukan mengakibatkan kita berdosa, nah ini masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Masih ada kesempatan untuk kita minta ampun Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita katakan, Tuhan tolong aku sudah berdosa, aku sudah salah, pulihkan, kuatkan aku. Masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah di bagian akhir melahirkan maut, nah ini selamat tinggal Bapak Ibu. Ini selamat tinggal sudah ini. Karena orang yang sudah seperti ini, saya mau khotbah model apapun, mujizat model apapun, sulit untuk dipulihkan. Contoh misal, kita ambil satu tokoh dalam perjanjian lama yang kita semua tahu, Firaun. Mungkin saudara ngomong, Om, tapi dia kan tidak mengenal Allah Abraham, Ishak. Iya benar.
Tapi coba kurang apa Musa mempertontonkan kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi karena memang dasar Firaun tidak mau percaya Tuhan, akhirnya Alkitab katakan Allah mengeraskan hatinya. Kata Allah mengeraskan hatinya bukan langsung ujuk-ujuk Tuhan keraskan hati Firaun, tidak, tapi sudah berproses. Musa mempertontonkan mujizat pertama, Firaun tidak gubris, dia malah melawan Musa. Dia panggil dukun-dukunnya, orang-orang hebat yang ada di Mesir untuk melawan Musa. Firaun katakan, aku juga bisa kok, aku juga mampu kok. Allah mempertuntunkan kuasanya kepada Firaun banyak. Dan saudara, satu hal yang perlu kita pahami bahwa perkara Musa mempertontonkan kuasa Allah pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-10 itu bukan dalam jangka waktu 10 hari, enggak. Itu tidak diterangkan berapa lama suatu mujizat itu terjadi. Tapi saya tahu bahwa itu prosesnya lama, bisa berbulan-bulan. Allah mempertontonkan kuasanya untuk supaya Firaun bertobat dan melepaskan Israel. Tapi karena memang dasar hati Firaun tidak mau dengar, dan Allah biar sudah, kalau begitu terserah kau sudah. Apa kau mau buat-buat? Yang penting saya ingatkan. Dan Alkitab katakan Allah mengeraskan, artinya Allah membiarkan Firaun dengan hatinya yang seperti itu. Bukan Allah simsalabim hati Firaun keras, enggak. Jadi makna Allah mengeraskan hati Firaun karena sudah berbagai macam teguran, Firaun tidak mau gubris. Dan akhirnya Firaun mati dengan kekerasan hatinya. Satu contoh tokoh dalam perjanjian baru, siapa kira-kira yang cocok kita tempatkan dalam contoh ini? Yudas. Saudara, bukan ujuk-ujuk Yudas langsung jual Yesus, enggak. Bukan ujuk-ujuk langsung Yudas mengkhianati Yesus, tidak. Tapi semua kembali ke motivasi hatinya Yudas. Yesus sudah berapa kali mengingatkan Yudas tentang niatnya. Terakhir waktu perjamuan Yesus bersama-sama dengan para muridnya, Yesus sudah memberi warning kepada Yudas. Yesus sudah memberi peringatan kepada Yudas secara halus. Tapi Yudas tidak gubris dengan peringatan itu. Yudas tahu bahwa apa yang disampaikan Yesus tertuju kepada dirinya, tapi Yudas tidak bergeming dengan itu. Karena Yudas sudah dikuasai dengan keinginannya. Yudas sudah membayangkan bahwa dia akan menerima banyak uang dari orang-orang Yahudi. Jadi bukan semata-mata langsung Yudas jual atau khianat, enggak. Tapi sudah berproses, lama. Yesus sudah memberikan peringatan-peringatan kepada Yudas, tapi Yudas tidak bergeming. Yudas tetap mengikuti nafsunya, keinginannya, tujuannya. Dan akhirnya Yesus katakan di perjanjian di perjamuan kudus itu, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Yudas pergi. Bapak Ibu, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Kalau kita sadar di tahap ini, kita sadar bahwa kita sudah mungkin terlanjur melakukan sesuatu yang salah, ayo bangkit, ayo tinggalkan itu. Sadarlah, tinggalkan itu. Masih ada kesempatan untuk kita bertobat, masih ada kesempatan untuk Tuhan pulihkan, masih ada kesempatan. Tuhan punya banyak cara, Bapak Ibu. Tuhan punya banyak cara untuk itu. Tapi kalau kita sudah masuk di poin berikut, melahirkan, artinya sudah ada buah. Kata melahirkan di sini artinya sudah ada tindakan dosa yang kita lakukan ini sudah, itu sudah dalam tahap parah itu. Akhirnya apa? Maut. Jadi hal yang berikut terkait peperangan rohani yang perlu kita tempatkan pada tempatnya yang benar adalah bagaimana cara kita berperang dengan kuasa kegelapan, dengan setan, dan yang kedua, bagaimana cara kita berperang dengan diri kita sendiri. Karena itu satu hal yang penting dalam pertumbuhan kekristenan kita. Bagaimana supaya kita mampu mengalahkan diri kita sendiri? Alkitab katakan,
Firman sanggup memerdekakan. Amin. Firman sanggup memerdekakan kita. Jadi kembali lagi, kita harus memiliki pemahaman firman yang benar. Karena hanya dengan firman inilah sanggup memerdekakan kita. Dan arahkanlah kehendak bebas yang ada dalam diri kita masing-masing untuk melakukan keinginan Bapa di sorga. Karena ketika kita melakukan ini, kita akan bisa bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah yang luar biasa. Karena Alkitab katakan bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, 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 tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dialah yang memiliki kerajaan surga. Yang ketiga, apa yang perlu kita pahami dengan peperangan rohani? Yang berikut. Yakobus pasal 2 ayat 20. Yakobus pasal 2 ayat 20. Ayat 20 nak, bukan 10. Ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dalam teks bahasa Indonesia masa kini, ayat ini berbunyi begini. Kalian bodoh sekali. Apakah perlu dibuktikan kepadamu bahwa tidak ada gunanya mempunyai iman tanpa perbuatan? Nah, yang saya mau garis bawahi, peperangan rohani yang ketiga yang perlu kita perhatikan dan kita kembalikan kepada tempatnya yang benar, bagaimana berperang secara rohani. Yang berikut, kita berperang dengan kebodohan kita terhadap apa? Pemahaman firman akan Tuhan. Pemahaman kita akan firman Tuhan. Hai manusia bebal. Kalau dalam teks bahasa Indonesia masa kini dikatakan kalian bodoh sekali. Yang berikut adalah sangat fatal dalam kehidupan kita jika kita tidak memiliki pemahaman tentang kebenaran yang benar-benar benar. Alkitab katakan umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan, knowledge terhadap Allah, pemahaman, pengetahuan terhadap diri Allah, pemahaman, pengetahuan tentang pribadi Allah. Binasa akhirnya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kata manusia bebal atau dalam bahasa Indonesia masa kini secara harafiah, kata bodoh di situ memiliki makna manusia yang kepalanya tidak berisi tentang pengetahuan firman Allah yang benar. Kata kosong di sini memiliki makna tidak berakal budi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi dari 3 hal yang saya sampaikan hari ini, kita memiliki pemahaman bagaimana kita berperang, peperangan rohani yang harus kita hadapi. Yang pertama, bagaimana caranya kita menghadapi kuasa gelap setan. Yang kedua, bagaimana kita berperang dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita berperang bagaimana kita memperlengkapi hidup kita dengan pengetahuan akan firman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin saya baca beberapa ayat sebagai ayat yang terakhir. Lukas pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-20, nanti pulang di rumah baru saudara baca keseluruhan ayat ini. Saya langsung kepada ayat pokoknya. Lukas pasal 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi, bagaimana kita harus memperlengkapi hidup kita dengan pemahaman firman yang benar. Karena dengan ketika kita memiliki kebenaran firman yang benar, yang utuh dalam hidup kita, kita mampu berperang di dalam roh. Peperangan rohani kita tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Dan itu terjadi setiap detik, setiap saat dalam kehidupan kita. Di setiap aspek kehidupan kita, kita harus waspada tentang hal ini. Karena iblis sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, selama dia belum diikat, belum dibelenggu, dan belum dicampakkan di dalam neraka kekal oleh Tuhan, selama itu kita harus waspada. Peperangan rohani itu terus ada.
Dan terlebih, kalau saya bisa tambahkan satu poin terakhir, peperangan rohani yang perlu kita waspadai apa? Cara berpikir kita. Paulus takut jangan-jangan sampai jemaat di Korintus terperdaya seperti Hawa dulu diperdaya oleh kuasa gelap. Itu berbicara tentang bagaimana kita sanggup menguasai pikiran kita, hati kita, untuk kita arahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seri kesempurnaan pada hari ini, bagaimana kita menempatkan peperangan rohani secara benar. Bukan lagi peperangan rohani yang kita campur-campur dengan kebiasaan, dengan budaya, dengan adat istiadat yang tidak alkitabiah. Itu sangat merusak iman kita. Jadi betapa penting hari ini kita memiliki pemahaman rohani yang benar. Dan Alkitab katakan, kenakanlah segenap senjata Allah, karena dengan itu kita mampu melawan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati.